ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bunga bank 18 rupiah, apakah terhitung riba? Kalau bunga bermana riba, jangankan 18 rupiah, 1 rupiah saya tidak boleh. Iya. Riba itu tidak dibolehkan sedikit maupun banyak. Apa hukumnya membuat rekening bank dengan tujuan mendapatkan kiriman uang? Bukan dengan tujuan mendapatkan kiriman uang. Maksudnya dengan maksud kalau ada kiriman uang bisa masuk ke situ. Ya, kalau tujuannya ingin dapat kiriman uang, dia buka juga belum tentu dia dapat kiriman uang. Kan harus ada yang kirimin kan begitu. Ya. Ya kalau dia membuka rekening ada maksudnya, misalnya dia misalnya ada yang transfer ke dia atau ada yang akan transfer, dia buka, itu tidak ada masalah, insyaallah taala. Sekarang ini pengiriman lewat apa saja, ya itu pasti melalui jalur apa? Jalur bank. Kalau tidak dengan bank, lewat pos, lewat mana, semuanya lewat bank juga, kan begitu. Kecuali kalau langsung diserahkan, dia serahkan langsung atau diserahkan dengan wakil orang yang membawa, itu lain lagi masalahnya. Baik. Apa hukum menerima pemberian dari orang yang kerjanya di bank konvensional? Kalau dia bekerja di bank yang mengandung riba di dalamnya, bermuamalah dengan riba, itu namanya orang yang memiliki pekerjaan yang penghasilannya bercampur. Ada harta yang halal dan ada yang haram. Sebab di bank konvensional itu ada yang riba dan ada yang selain riba. Kaidah pada orang yang memiliki penghasilan bercampur, al-ithmu alal mubashir. Dosa ditanggung langsung, dosa ditanggung oleh pelaku secara langsung. Iya. Adapun yang menerima dari si pelaku itu tidak ada dosa terhadapnya. Karena itu Nabi SAW dan para sahabat, mereka bertransaksi dengan orang-orang Yahudi di Medina. Padahal orang-orang Yahudi itu disebut di dalam Al-Quran makan riba. Disebut memakan riba. Tapi Nabi dan para sahabat ada hubungan dengan mereka dari sisi bisnis, dari sisi hubungan jual beli. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju besi beliau itu digadaikan ke orang Yahudi dengan harga 30 sok gandum. Dan juga telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menerima pemberian dari seorang perempuan Yahudia, daging kambing yang diracuni. Iya. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa menerima pemberian dari orang yang hartanya bercampur itu enggak ada masalah. Kecuali kalau harta orang itu jelas dari perkara yang haram pada zatnya. Misalnya dia merampok harta orang, itu harta rampokan, bukan harta dia. Ini tidak boleh untuk diterima. Dan semisal dengan itu. Bismillah. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Dan semoga yang ikhwah yang bertanya ini bisa mendengarkan langsung jawabannya dari Ustaz. Jadi ikhwah kita ini bekerja sebagai graphic design Ustaz. Kemudian
dia harus menggunakan software tertentu, dan itu jadi saya singkat-singkatin Ustaz, karena ada beberapa dia sebutkan di sini lembaga dakwah dan juga bank tertentu. Jadi dia menggunakan software tertentu, kemudian dia harus menggunakan kartu kredit. Nah, ini dia tidak mau gunakan seperti itu. Ada solusi lain katanya untuk menggunakan pembayaran software tersebut, yaitu ada sebuah bank yang dengan pelayanan atau program yang disebut dengan VCC, Virtual Credit Card. Kemudian, tapi yang bank VCC ini dikelola juga oleh bank konvensional. Nah, pertanyaannya, bolehkah dia menggunakan fasilitas tersebut, tapi ini dikelola oleh bank konvensional, Ustaz, yang bermuamalah dengan riba, itu Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya terkait dengan masalah cara pembayaran, ya. Ya, pembayaran menggunakan kartu kredit. Kartu kredit itu ada dua jenis. Ada yang sudah ada saldonya di dalam. Dia sudah masukkan dari awal, dia bayar, dia masukkan saldo, dia gunakan sesuai dengan isinya, saldo yang dia punya. Ya, kalau ini nggak ada masalah, sebab tidak ada bentuk meminjam di situ. Ada saldo dia, itu yang dia pakai bayar. Ya. Dan yang kedua, dari jenis kartu kredit, ini yang masalah. Ini yang masalah, sebab dia dipinjamkan, tidak ada isinya, tidak ada saldonya, boleh dia pakai, ya. Nanti dibayar di masa mendatang. Nah, yang kedua ini, apakah ada biaya administrasi atau tidak ada biaya, atau ada biaya bulanan, tidak ada biaya? Ya, sepanjang diberi pinjaman, kemudian ada ketentuan nanti dibalikkan, dilebihkan 1%, 2%, atau kalau terlambat sebulan dia akan menjadi sekian persen. Ya, maka ini bentuk dari riba, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Jadi pembayarannya seperti itu aja. Kalau mau aman tadi cara pembayaran, dia sudah masukkan dari pembayarannya, saldonya di kartu tersebut, kemudian dia pakai membayar, itu tidak ada masalah, insyaallah taala. Baik.